Masjid Nurul Iman, Pondok Mekarsari Permai, yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa silaturahim kembali. Walaupun mungkin untuk Ramadan baru ketemu lagi ya, selama setahun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memasuki bulan Ramadan, maka insyaallah kita akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kaum muslimin, dan akan perkuat silaturahim kita, yang mana orang-orang yang memperbaiki hubungan silaturahim akan diberikan oleh Allah jaminan akan diluaskan rezekinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi man arada ayyasi'a fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka perbaikilah hubungan silaturahim. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mencontohkan teladan yang terbaik di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Dan juga para sahabat yang menemani beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yunahum, thumma alladhina yunahum. Kata Rasulullah SAW, sebaik manusia daripada zamanku, kemudian zaman setelah itu, kemudian zaman setelah itu. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin meneliti, ingin bahas hal yang sangat penting, bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat, dan juga para nabi dan rasul yang sebelumnya. Sendirian tetapi dipanggil, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat, mewakili orang banyak. Qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifa, yang hanif, yang lurus, walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Hadirin jemaah sekalian, Rasulullah SAW memiliki pribadi yang memiliki begitu banyak kelebihan dalam segala aspek kehidupan. Beliau sebagai pemimpin dalam masyarakat, pemimpin negara, beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau sebagai dai, beliau juga sebagai pedagang. Dan juga para sahabat Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. 4 Khulafaur Rasyidin itu sebagian besarnya adalah pedagang. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib banyak fokus dengan menuntut ilmu. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mencontohkan bahwa Islam hadir dalam memperbaiki semua aspek kehidupan. Karena sekarang ini banyak bermunculan seolah-olah Islam dan politik. Katanya tidak layak kalau Islam masuk ke ranah politik. Ya. Katanya salah. Kalau di masjid dibahas masalah politik salah. Itu adalah anggapan yang salah.
taklim, kemudian berlatih perang bahkan di dalam masjid, ya, itu dilakukan di masjid semuanya. Maka ketika masjid dianggap salah, ya, kalau kemudian membahas masalah politik, membahas masalah peperangan, membahas masalah jihad, maka ini anggapan yang salah terhadap Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam datang ini adalah untuk bagaimana menjadikan pribadi-pribadi yang unggul pada umatnya. Menjadi manusia hubb syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Telah dijadikan indah bagi pandangan manusia kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas dan perak, kemudian binatang ternak, binatang tunggangan, tumbuh-tumbuhan. Dan itu adalah perkara yang memang jadikan indah dalam pandangan manusia. Umat Islam harus memiliki perhatian juga dengan namanya harta. Karena ketika kita ingin berikan kontribusi kepada kaum muslimin yang membutuhkan ekonomi, lemah pendidikan, lemah sosial politik, lemah kebudayaan, ya, lemah dalam kaitannya hubungan sosial kemasyarakatan, ini adalah hal yang diperingatkan oleh Allah. Kita ingin membangun persepsi yang sama bahwa Islam ini datang dengan kesempurnaan. Kita tidak ingin kemudian ada yang namanya anggapan bahwa Islam itu hanya mengajarkan yang berkaitan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal. Ibadah dengan salat, ya, zakat. Zakat ini bisa vertikal dan juga bisa horizontal, ya, bisa hubungan dengan masyarakat. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan kita dengan ada Islam yang datang dengan sempurna ini, maka harapannya kita menjadi orang-orang yang hebat. Orang yang hebat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang dia benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan juga terhindar dari api neraka. Sebenarnya doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat, kebahagiaan di akhirat dan juga terhindar dari neraka. Itulah yang dikatakan sukses dalam Islam. Maka harapan kita ke depan, kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin sebagai seorang presiden, tapi dia adalah hafizul Quran. Seorang presiden tapi yang paham dengan agama. Sehingga ketika akan memberikan keputusan-keputusan, memberikan perintah-perintah, itu berdasarkan dengan syariat Islam. Bukan hanya berdasarkan pertimbangan keduniawian saja. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sebagai pemimpin negara hafizul Quran. Umar bin Khattab hafizul Quran. Utsman bin Affan hafizul Quran. Bahkan Utsman bin Affan setiap bulan Ramadan, setiap malamnya mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam salatnya. Luar biasa. Ini bisa dilihat di buku ibadahnya para kekasih Allah. Itu khalifah pemimpin negara tapi dia hafizul Quran. Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah para hufadzul Quran. Tentunya kita tidak ingin membatasi, ya, kemampuan pribadi kita dan kebutuhan kita dengan hubungan dengan masyarakat, dengan keterampilan-keterampilan yang lain dengan satu faktor saja. Karena Islam datang dengan mengajarkan segala aspek kehidupan yang harus, ya, dimiliki untuk menjadi yang terbaik. Salatnya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, kemudian muamalahnya, hubungan dengan masyarakat baik, ya. Kemudian dari segi ekonomi juga baik. Ini juga penting. Karena kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau ulama yang sangat terkenal. Beliau telah mengarang puluhan ribu kitab, ya, dan buku-buku kecil. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, ya, atau bagi orang yang memiliki kecerdasan dalam bersikap. Beliau menyebutkan, seandainya kami hanya cukup dengan ilmu yang kami dapatkan dan kami akan menjadi mulia,
maka kami tidak akan mencari uang. Juga tetap harus punya perhatian untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga tentunya ketika memiliki kelebihan harta ya kita beri bagi kepada saudara kita. Hadirin jemaah sekalian, ini waktunya udah banyak nih. Udah lebih ya. Tapi mungkin saya akan tambah sedikit aja. Dalam meraih kesuksesan adalah kita harus fokus ya. Harus ada fokus. Ya para santri Masya Allah ya fokus menghafal Al-Quran. Kita stressing adalah kita betul-betul spesialis dalam bidang kita. Dan Nabi SAW karena Nabi SAW idza amila syai'an atqanah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika mengerjakan sesuatu beliau sangat profesional. Ya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sangat banyak hal-hal yang sangat penting untuk kita bagaimana menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang mencontoh dan juga para pemimpin, para anbiya, para nabi dan rasul. Ini tentunya kita butuh untuk sering mengkaji dan mengingatkan karena zaman ini memang tanya-tanya lebih besar dan jadi tentunya ini hal yang memotivasi kita bersama untuk semakin meningkatkan ilmu kita, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami bahas bermanfaat dan mohon maaf kalau agak panjangan ya Pak ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah